Sebagai pemimpin pasar, haram hukumnya kalau ada produk lain yang keterlaluan dalam mencuri perhatian publik. Seperti yang dilakukan Kawasaki dengan ZX25R-nya, si Ninja 250 4 silindernya itu. Honda pun langsung bereaksi dengan meluncurkan CBR 250RR SP Quick Shifter. Namanya jadi rumit ya, semoga pas dipakai nggak rumit dan malah bikin praktis. Seperti apa sensasinya saat ditunggangi? Simak video ini sampai selesai. Baiklah, memang si CBR ini meski sama-sama 250cc tapi dia masih pakai 2 silinder. Tapi, Honda sudah menambahkan sejumlah fitur baru dan meningkatkan power mesinnya setidaknya mendekati Ninja 250 4 silinder itu. Salah satu fitur unggulannya yaitu tadi, Quick Shifter yang sebenarnya juga udah ada di Ninja 250 4 silinder. Dengan fitur ini, perpindahan gigi nggak perlu narik-narik tuas kopling lagi. Nah, asiknya, nggak cuma diluncurkan, Honda pun sampai mengajak kami untuk menjajalnya langsung di sirkuit kepunyaan AHM sendiri di kawasan Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pertama, posisi duduknya terasa lebih menunduk karena Honda ternyata sudah melakukan revisi pada bagian stang underyoke yang dibuat lebih turun. Untuk riding position di sirkuit mungkin makin asik, tapi untuk harian, siapkan sepasang lengan kalian biar nggak cepat pegel ya. Nah, bersiap untuk meluncur, pertama kami pindahkan dulu mode berkendara ke mode Sport Plus. Mode ini menjanjikan output power barunya yang sudah direvisi makin besar sampai 41 PS jadi makin optimal. Kemudian, memilih mode untuk quick shifternya dan ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi motor diam dan posisi gigi netral. Ada 3 mode nih yang bisa dipilih, ke atas doang, ke bawah doang, atau ke atas bawah. Mesin 250cc 2 silinder DOHC 8 katupnya sekarang tenaganya udah 41 PS di 13.000 rpm dan torsinya hingga 25 Nm pada 11.000 rpm. Coba kita bandingkan dengan punya Ninja. Dia 4 silinder, tenaganya memang besar, 51 PS, tapi torsinya 22,9 Nm, masih di bawah CBR. Di sini ada perbedaan karakter tenaga dan torsi yang pastinya mempengaruhi ketika dipakai di kondisi lintasan. Jadi untuk di sirkuit yang seringnya mengandalkan putaran atas, Ninja mungkin lebih baik karena powernya lebih besar. Tapi untuk urusan stop and go di keseharian, CBR lebih baik karena torsinya lebih besar. Jumlah silinder yang lebih sedikit ngebuat torsi CBR lebih galak dari Ninja itu. Untuk membuktikan, kami pun mulai menggas motor ini. Tarikannya terasa enteng banget. Torsi 25 Nm jelas ngebantu motor ini melesat dari dalam keadaan diam. Perpindahan giginya juga halus dan cepat, bahkan ketika fitur quick shifternya mulai dipakai, memang perpindahan giginya seolah tanpa jeda dan halus, cepat dan praktis karena jari-jari kalian nggak harus menggenggam dan menarik tuas kopling. Beberapa kali di lintasan lurus pun, top speed di kisaran 145 sampai 170 km per jam itu nggak terlalu sulit untuk dicapai. Asiknya, ciri khas dari mesin Honda ya, getaran di stang itu di kecepatan segitu, ini masih minim, jadi makin nyaman ketika diajak jalan jauh. Sementara untuk handling, kami rasa kalian semua udah pada tahu lah gimana karakter handling dari CBR 2.5 ini ya. Jadi nggak perlu panjang lebar diceritakan, pastinya motor tetap nurut ketika diajak bermanuver. Kesimpulannya, CBR 250 yang tadinya udah lumayan asik sebagai motor sport harian, makin asik lagi dengan adanya fitur quick shifter ini dan juga revisi output tenaga mesin yang jelas lebih besar. Tapi kalau misalnya harus dibandingkan dengan Ninja 2.5 4 silinder, ini sejelas sebenarnya tergantung dari kebutuhan, selera, dan juga budget dari masing-masing kalian. Gak salah nganggap Ninja 2.5 4 silinder hanya sebagai gimmick semata dengan jumlah silinder dan raungan suara mesin khasnya itu jadi daya tarik dan sensasi tersendiri. Tapi secara fungsi dan performa, sebenarnya CBR juga udah cukup oke kok. Bagaimana? Sampaikan opini kalian di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.